Halo Ngominers, apa kabar? Kembali berjumpa di Ngomin. Nah, kali ini ada beberapa update. Ada lagi setelah sekian lama ada update lagi tentang stadion. Tapi kali ini lumayan bagus ini beritanya. Lumayan positif ini. Nah, si BP Salah, si Mayor Milan ini kemarin kan dia sudah menawarkan bahwa oke, kalau memang Milan dan Inter mau membeli stadion, silahkan, ayo kita bicara. Nah, waktu itu karena masih ada kan cuma yang diberikan itu surface right aja. Kalau kawan-kawan yang ngerti tentang real estate mungkin lebih ngerti ya surface right ini apa maksudnya. Yang jelas yang setauku sih itu Milan dan Inter cuma punya hak atas apa yang ada di tanah, tapi tanahnya itu ya tetap punya wali kota. Apa ya, mungkin semacam HGB kali ya kalau di sini. Kalau salah tolong dikoreksi aja. Nah, sekarang karena waktu itu tampaknya tanggapan dari Milan dan Inter itu kayak dingin-dingin aja. Surface right ya. Gitu ya. Nah, kemudian dia menambahkan lagi bahwa kota Milan siap menjual tanah-tanah yang ada di sekeliling stadion itu, sehingga baik Inter maupun Milan benar-benar bisa mengembangkan kawasan itu bukan hanya sebagai sebuah stadion, tapi ya mau ada museum, mau ada hotel, mau ada segala macam lah pokoknya. Apapun yang bisa dibayangkan bisa, karena ya tanah-tanah di sekelilingnya itu akan dijual juga kalau disetujui. Oke. Nah, kemudian berikutnya itu adalah Tajon Buchanan. Kalau kawan-kawan yang lihat daftar yang pemain yang dimasukkan oleh Inter Milan ke Liga Champions, tentunya tidak ada yang terlalu mengejutkan ya. Ya pemain-pemain inti itu pasti masuk lah, kecuali kemudian kemarin Palacios ternyata tidak dimasukkan, Korea juga tidak dimasukkan, tapi Korea nggak masuk daftar Liga Champions sebenarnya bukan hal yang mengejutkan. Nah, yang mengejutkan adalah ini, Buchanan ini dimasukkan, Pak. Wow. Ternyata, jeng ini kenapa dia mendapat oke, kamu masuk. Ternyata ada kabar gembira bahwa perkiraan waktu timeline untuk kesembuhan dia itu ternyata lebih bagus dari yang disangka di awal. Karena sebelumnya kan di sekitar Desember baru ada kabar lagi. Nah, ternyata kemarin aku baca berita itu dia sudah mulai latihan, tapi masih latihan individu, sehingga diperkirakan itu mungkin sekitar 3 pertandingan awal Liga Champions kan akhir bulan ini kita akan mulai bermain lawan City kan. Nah, setelah itu main lagi sekitar 3 pertandingan dia belum bisa main, tapi di pertandingan keempat ini masih ngomongin fase grup ya, kemungkinan ada harapan dia sudah bisa bermain, sehingga Inzaghi ya udah masukkan aja, kita memang perlu, karena Buchanan ini kan memang memiliki karakteristik yang unik. Walaupun aku nggak bilang wah dia lebih bagus dari Darmian, lebih bagus dari lebih bagus dari Dumfries, enggak. Tapi dia adalah seorang dribbler, punya speed yang mungkin paling cepat di antara pemain-pemain Inter saat ini. So, Buchanan akhirnya dimasukkan ke skuad Liga Champions. Walaupun kalau ternyata tidak berjalan sesuai rencana, tidak berjalan sesuai kehendak, sekarang kan Liga Champions baru. Nanti bulan Januari itu ketika memasuki paruh kedua musim, setiap tim peserta itu sudah boleh mengganti lagi daftar pemainnya. Kalau dulu kan enggak, di awal musim siapa yang didaftarkan ya itu aja, sehingga kalau ada transfer di musim dingin itu pemain baru itu nggak bisa masuk skuad Liga Champions. Tapi sekarang udah bisa gitu guys. Ngomong-ngomong, ini berita lumayan gembira lagi, walaupun bukan kejutan sih. Lautaro Martinez masuk di shortlist 30 nama calon penerima Ballon d'Or. Dia masuk bersama Hakan Çalhanoğlu. Tapi kayaknya ini bukan kejutan ya. Cuman yang jadi kejutan itu adalah ternyata Barella tidak masuk. Bastoni juga tidak masuk. Kalau Barella sih ya bisa dimaklumi karena performa Italia di Euro kemarin itu kan jelek ya, karena secara keseluruhan jelek ya, otomatis pemain-pemainnya juga nggak bagus. Dan
Tentu saja kalau Ballon d'Or itu kan memang tidak cukup performa di liga aja, tapi performa di negara juga dihitung. So untuk edisi Ballon d'Or kali ini kita diwakili oleh Lautaro Martinez dan juga si Hakan Çalhanoğlu. Walaupun Turki tidak terlalu jauh melangkah, tapi memang harus diakui performa Hakan di timnas ya bagus, makanya dia masuk. Belum lagi di tingkat tim, wah Hakan ngamuk Pak. Dia itu baru saja terpilih sebagai midfielder terbaik di musim lalu. So gelandang terbaik Serie A Hakan, kemudian pemain terbaik itu Lautaro Martinez. Begitu guys. Ngomong-ngomong, kawan-kawan ada yang tahu Mario Kempes nggak? Mario Kempes ini adalah striker legendaris Argentina. Mungkin dia angkatan yang lebih duluan daripada Maradona kali ya. Sekarang umurnya 70 tahun lebih. Nah, kalau zaman-zaman bapak kita itu ini ngikutin Mario Kempes, tapi zaman kita dia udah pensiun. Nah, Mario Kempes bilang, "Woi, sekelas Mbappe dan Haaland dong, Lautaro." Kalau kita bilang sekelas, aku sih setuju sebenarnya. Karena ya apa dong, mau top scorer dia, top scorer Copa America juga dia. Sedangkan Mbappe kan nggak jadi top scorer. Kalau Haaland ya nggak bisa kita nilai karena memang negaranya nggak terlalu bagus kan. So kita lihat apa yang dia bilang sebenarnya. Mana itu? Nah ini. Tapi aku tidak akan ginikan semua interviewnya ya, karena dia banyak ngomong yang kurang relevan juga. Oke. Nah, dia bilang begini nih. Seseorang seperti saya yang hidup untuk mencetak gol, menonton football dan mengukur ini lebih ke kayak apa ya? Sama kayak kita ini kalau fotografer misalnya, kalau orang ini kayaknya hebat moto, kayak gitulah maksudnya. Mengukur striker dengan cara-cara tertentu. Tuh kan benar 70 tahun dia. Lautaro dia memiliki gol di DNA-nya, walaupun dia belum mencetak gol di Serie A gitu loh. Dia merasakan itu di dalam dirinya. Nah, ini adalah karakteristik yang memang melekat pada seorang penyerang tengah. Jadi ya kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut bahwa dia belum mencetak gol di Serie A. Ini hanya soal waktu saja. Dia telah menunjukkan bahwa dia tahu bagaimana caranya untuk insist, untuk ngotot, untuk showing grit gitu loh, di momen dimana bolanya nggak masuk, dimana ketika dia gagal mencetak gol gitu loh. Jadi ini terjadi pada setiap orang. Nah, ketika ini tidak terbuka, sepertinya itu tidak akan berhenti. Maksudnya keran golnya itu ketika sekali kebuka, wah akan terus kan musim kemarin juga gitu, wah terus-terusan ngegol dia kan. Kita hanya harus mengerti, memahami bahwa ya di saat ini Lautaro harus diberi waktu untuk kembali ke bentuk permainan terbaik dia, untuk kembali terutama dalam hal fisik, karena dia banyak sekali yang dia lakukan selama musim panas gitu. Kemudian dia ditanya gimana, bener nggak, apakah dia selevel kira-kira sama Mbappe dan Haaland, karena saat ini dua ini yang dipandang sebagai striker terbaik. Dia menjawab, wah tentu saja dia ada di sana. Tentang nomor 9 seperti ini nggak banyak gitu loh. Dia ada di meja itu bersama, maksudnya ya salah satu yang terbaik lah kalau istilah di bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Indonesia, he's at the table of the best, maksudnya duduk bersama dengan ya striker-striker terbaik gitu. Nah, dan ya ini bagus dia memilih untuk terikat dengan tim dia. Anda bisa melihat bahwa Milan ini adalah rumah dia, maksudnya kota Milan ya, bukan AC Milan. Nah, merasa bahagia di sebuah tempat itu benar-benar membuat perbedaan. Kamu tidak bisa hanya menentukan tim mana kamu bermain itu hanya berdasarkan uang saja. Ya, uang memang penting itu, tapi selalu hatilah atau pikiran
yang mengkomando dalam porsi tertentu gitu. Maksudnya ya uang penting, tapi nggak mungkin 100% tuh cuma masalah duit saja gitu. Nah, kemudian kalau dia sudah umur 30 tahun telah memenangkan title lagi sebagai kapten, mungkin dia atau Lautaro akan meraih kesempatan untuk mencari pengalaman di tempat lain. Tapi ngapain berubah sekarang gitu. Nah, setelah ini aku nggak akan bacakan karena dia ada bahas Palacios, tapi intinya aku nggak terlalu tahu pemain ini. Gitu sih intinya, jadi biar nggak terlalu ngabisin waktu ya. Oke, itu tentang si Mario Kempes. Berikutnya adalah Fabio Capello. Lagi-lagi Fabio Capello mengomentari Inter tetaplah super favorit untuk Scudetto. Wih, super favorit, bukan sekedar favorit loh, tapi super favorit. Ini kok bajuku kelihatan lusuh sekali, padahal baju baru ini. Kenapa ya? Ya nggak sih, kok kelihatan kayak gimana ya bentuknya? Kayaknya memang lebih baik aku pakai baju polo aja. Padahal ini bajunya bersih loh. Kenapa ya kok kelihatan kayak bentuk tubuhku nggak cocok sama bajunya? Ya udah, lanjut. Sorry, ngelindur. Nah, ketika sembari dia memuji performa Inter yang dominan, dia juga mencak-mencak soal performa Juventus lawan Roma. Dia bilang gini, dibandingkan dengan dua penampilan awal, Juventus malah melangkah mundur. Ini bukanlah permainan sama ya seperti ketika mereka mendominasi Verona dan Como. Ya tentu saja memang mereka lawan yang lebih rendah levelnya dibandingkan Roma. Tapi maksudnya gini, ya memang Como dan Verona itu lebih kecil dibandingkan Roma, tapi nggak gitu juga gitu maksudnya. Karena seperti yang aku bilang, memang secara permainan nggak bagus Juventus saat lawan Roma. Bukan karena Roma yang bagus banget, tapi ya gitu deh gitu. Aku setuju banget sama yang dibilang Capello gitu. Kemudian Inter kan menang lawan Empoli, lawan Lecce harusnya, dan kemudian empatik 4-0 menang di kandang lawan Atalanta. Kemudian dia bilang gini, kemenangan 4-0 atas Atalanta ini adalah tes kekuatan yang eksepsional, yang tersendiri, yang benar-benar luar biasa gitulah. Gitu dia bilang. Nerazzurri simply itu ya pokoknya Nerazzurri itu udah kembali ke nilai mereka yang kita ketahui dan apresiasi sejak musim lalu. Mereka masihlah super favorit untuk meraih Scudetto gitu. Kemudian Fabio Capello juga mengomentari tentang stunning strike atau tembakan spektakulernya Barella melawan Atalanta. Termasuk juga penampilan dia yang benar-benar memikat di pertandingan itu. Kita berbicara tentang tim yang ingin untuk berkembang dan manifesto itu maksudnya perwujudan dari semua hal itu tetaplah aku bilang Barella. Wih, ini memang ngefans sama Barella sih dia. Gol kelas Eropa yang dicetak lawan Lazio tentu saja eksepsional, luar biasa. Tapi lebih dari itu, aku sangat terkesan dengan desire atau keinginan dia, semangat dia untuk menang, berlari dan bertarung sampai bola terakhir. Kalau kita bilang sampai titik darah penghabisan, ini sampai bola terakhir itu. Derby ini akan menjadi interesting, akan menjadi menarik ya. Derby lawan Juventus, derby lawan Milan juga. Kemudian derby lawan Napoli juga kan gitu. Nah, Inter akan menghadapi Milan pada 22 September. So, aku mau bilang gini aja, Milan sekarang mungkin sedang terpuruk ya, tapi 22 September itu kan masih berapa ya? Masih 18 hari lagi, ya sekitar 3 minggu lagi. Dalam 3 minggu ini apapun bisa terjadi, mungkin Milan bisa bangkit atau bagaimana. So ya tetap saja namanya Derby della Madonnina itu pasti menarik untuk diikuti. Oke, guys, itu dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih buat kawan-kawan yang ada yang nyawer, ada yang beli merchandise. Thank you very much. Oke, tetap dukung Ngomin karena tanpa dukungan kawan-kawan ini sudah ngehe, sudah Ngomin kalau nggak didukung. Oke, ciao. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa.